Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di channel Acep Edong Tutorial, guys. Oke, gimana sobat semua kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya, lancar-lancar segala aktivitasnya seperti biasa. Di kebetulan juga nih saya kedapatan HP Oppo Reno 4 Pro ya, atau Oppo CPH 2109 dengan kasus atau permasalahannya ini tidak bisa dicas ya, atau tidak bisa mengisi baterai atau no charging ya. Di sini seperti biasa kita cek dulu tipe HP-nya apa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si user atau si pengguna, ternyata benar ya. Jadi ada dua keluhan ini kata user saya dapat dari konsumen jauh ya, dari Pangandaran guys, dari Pangandaran datang ke Tasikmalaya cuman buat ngebenerin HP Oppo Reno 4 Pro kondisi tidak bisa dicas ya. Oke, langsung saja di sini karena posisinya sudah dibongkar atau saya terima dari teman saya juga, ini masih servis ya. Namun permasalahan mesin atau di bagian motherboard dia kurang paham atau tidak punya alatnya, jadi dia bawa aja jauh-jauh dari Pangandaran bawa ke saya buat ngebenerin HP Oppo milik user. Permasalahan tidak bisa dicas. Oke, kita analisa dulu. Seperti biasa, jangan langsung ke bagian mesin atau ke motherboard. Langkah yang pertama, kita harus colokkan kabel USB dulu atau kabel charger yang sudah terhubung ke adaptor. Kemudian di bagian pinggir atau bagian sisi fleksibel konektornya kita cek ada arus nilai tegangan sesuai yang dihasilkan oleh adaptor casannya. Karena di sini saya menggunakan casan yang original dari Oppo, hasil atau nilai tegangannya nilai tegangannya sama ya atau normal. Kemudian saya cek di bagian pivot atau jalur soket baterai, di sini tidak ada arus sama sekali atau tidak ada arus daya konsumsi pengisian baterai yang dihasilkan oleh adaptor casannya. Lanjut saja kita ke bagian mesin ya atau ke bagian motherboard. Nah, di sini saya lepas dulu bagian kameranya karena saya akan masuk ke bagian motherboard ya atau bagian mesin. Nah, di sini kita cek dulu di bagian pibasnya atau di bagian konektor fleksibel casan. Nah, ini bagian ujungnya, ini ada bagian positif, kemudian ada bagian negatif ya atau min plusnya. Ini arus ya atau jalur yang yang diarahkan dari konektor cas ke bagian mesin atau ke bagian motherboard. Ya, kita cek dulu bagian sisi kiri kanannya dan ternyata guys ini menghasilkan sebuah short atau komponennya ini harus mungkin ada yang diganti atau dicopot terlebih dahulu karena bagian konektor atau fleksibel pibasnya itu short ya atau korslet besar. Nah, kita akan bongkar dulu bagian kaleng penutup bagian IC casannya. Kemudian ini ada beberapa komponen ya, saya lepas dulu. Pertama itu ada komponen dioda, kemudian ada kapasitornya juga, dan ada IC cas sama IC baterai. Nah, terlebih dahulu di sini ada dua titik yang saya gambarkan. Pertama itu yang paling bawah itu bagian dioda 1 atau dioda yang paling besar, kemudian bagian atasnya itu bagian komponen IC cas atau arus yang menghasilkan daya listrik ke baterai ya. Di sini saya akan buang dulu
IC yang shortnya, karena ketika saya cek menggunakan baterai itu si IC-nya panas ya, IC-nya panas, kemudian menghasilkan asap karena short ya. Lalu saya akan buang. Nah, di sini saya sudah buang tuh, itu kan IC yang saya tandai warna merah itu IC yang saya copot, yang berdekatan sama IC, bukan IC, yang berdekatan sama dioda. Diodanya cukup besar guys. Itu biasanya yang sering terjadi short ketika dicas itu dioda. Namun yang ini mah beda lagi ya, melainkan IC semacam resistor transistor ya yang rusak. Nah, kemudian saya akan coba terlebih dahulu cek lagi di bagian pibasnya atau di bagian konektor fleksibel casan. Alhamdulillah kayaknya ini tidak ada arus atau tidak short, normal ya setelah saya buang bagian IC yang shortnya atau IC yang menghasilkan panasnya, suhunya tinggi ya. Lalu di sini saya pasang kembali seperti biasa, kita coba dulu ya. Jangan langsung dipakai atau dipasang secara permanen, kita coba-coba dulu. Oke, ada getarnya, muncul logo OPPO guys. Alhamdulillah, jadi tidak sia-sia ya guys. Oke guys nih kawan, tidak sia-sia ya datang jauh-jauh dari Pangandaran cuman buat ngebenerin HP yang tidak bisa dicas ya. Kalau yang tadi itu yang urutan nomor 2, karena LCD-nya saya tidak punya, jadi saya harus harus check out dulu ya LCD. Oke, sudah muncul. Nah, pengisian baterai normal, ada tulisan Super POC-nya atau fast charging. Biasanya ini kalau sudah fast charging, pengisian baterainya cepat ya maksimal setengah jam penuh 100%. Itu Super POC atau fast charging. Oke guys, sudah berhasil ya. Tinggal kita pasang bagian komponen-komponen kecilnya seperti kamera. Kemudian bagian fleksibel kita rapihkan seperti biasa ya, sambil nunggu kering atau sambil nunggu pemasangannya selesai kita cas ya, atau sambil dicas seperti ini. Lanjut ke bagian pengisian baterai ya. Oke, tuh mantap ya, Super POC-nya sudah muncul. Nah, sekian dulu video tutorial dari saya, semoga membantu, bermanfaat. Selamat jumpa kembali di video tutorial berikutnya masalah mengenai servisan handphone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.